tidak pakai fakot. Kalimatnya yang sering kita dengar, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dalam teks hadis yang disebutkan oleh Ibnul Arabi bunyinya, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Coba kita pahami pelan-pelan. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya. Arafa rabbahu, dia mengenal Tuhannya. Pertanyaannya, diri yang mana itu? Diri yang mana itu? Para ulama tasawuf menyebutkan diri yang disebut dalam teks ini itu diri yang batin. Tadi kan ada 3: jasad, jisim, jiwa, ruh. Yang zahir itu jasad, yang batin 2: jiwa dan ruh. Maka yang harus dikenal itu yang dua-dua ini, jiwa dan ruh. Jiwa dan ruh. Kenapa Ibnul Arabi mengatakan ini hadis? Kata beliau, ini hadis berdasarkan kasyaf. Hadis ini diperkuat dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, mengapa kamu tidak memperhatikan? Kata para ulama, ayat ini menjelaskan tentang batin kita. Diri yang batin itu harus dikenal, harus dipelajari, harus dipahami. Ilmunya apa? Ilmunya tasawuf. Jika ada orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Yuk kita sambung. Jika ada orang yang mengenal Tuhannya, bahagia atau celaka dia? Bahagia hidupnya. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal Tuhannya, bahagia hidupnya. Siapa yang bahagia hidupnya, matinya masuk surga. Sekarang dibalik. Siapa yang tidak mengenal dirinya, maka dia tidak mengenal Tuhannya. Siapa yang tidak mengenal Tuhannya, maka tidak bahagia hidupnya. Siapa yang tidak bahagia hidupnya, matinya sekarang saya tanya, sudah kenal diri belum? Atau saya tanya, sudah kenal Allah belum? Banyaknya orang yang gak kenal Allah tapi bahagia
Tidak. Siapa bilang tidak? Itu Cina-Cina itu. Itu orang-orang kafir itu bahagianya dia. Itu yang korupsi miliaran, triliunan, bahagianya dia. Siapa bilang? Dalam tasawuf, tolong bedakan antara bahagia dengan senang. Atau ada juga yang mengatakan begini, bahagia itu ada dua. Ada bahagia semu, ada bahagia hakiki. Ada bahagia temporer, ada bahagia selamanya. Yang kita sebut ini itu bukan bahagia semu, bukan, tapi bahagia selamanya. Bahagia semu itulah kesenangan. Bahagia semu itu bersifat materi. Sedangkan bahagia hakiki itu bersifat non materi. Jadi kalau ada orang yang bahagia karena lahir anaknya, itu bahagia yang mana itu? Itu bahagia semu itu. Sementara nanti kalau udah besar anaknya, direpetinya anak itu, dimarahinya anak itu. Dulu waktu belum punya anak, berdoa dia supaya punya anak. Begitu anaknya lahir, capek dia, menggerutu dia. Kenapa? Karena itu bukan bahagia hakiki. Itu bahagia sementara. Jika ada orang yang dapat bonus, dia bahagia apa bukan? Sebetulnya bukan. Kalaupun mau disebut bahagia, dia bahagia semu. Materi itu tidak bisa mendatangkan bahagia. Yang ada itu adalah kesenangan. Jadi kalau naik gaji, dapat bonus, dapat jabatan, rumah baru, mobil baru, itu bahagia bukan? Bukan, itu kesenangan. Waktu saya di Jakarta, saya diceritakan oleh pengurus Masjid Raya Pondok Indah.